Ketika ada gangguan pada sistem kontrol, maka tidak mengganggu aliran daya yang mengalir pada tiap motor listrik. Selamat datang di Trikal. Kesempatan kali ini kita akan belajar merakit kendali sederhana menggunakan change over switch manual untuk mengendalikan dua motor listrik yang nantinya bekerja secara bergantian. Rangkaian ini kita gunakan jika beban motor listrik yang kita akan gunakan arus yang dibutuhkan melampaui kemampuan hantar arus dari change over switch manual terhadap beban. Maka kita akan tambahkan dua buah kontaktor untuk melayani tiap motor listrik. Untuk rangkaian dasar dan berbagai kombinasi dari change over switch manual, kalian dapat pelajari lagi pada playlist yang telah saya buat. Kita akan belajar dan merakit rangkaian ini step by step dan saya akan coba menjelaskannya sedetail mungkin. Pada rangkaian kita akan menggunakan MCB 1 pasat 3 bah beserta kabel input dan outputnya. MCB pertama nantinya kita akan gunakan untuk memproteksi sistem kontrol yang akan kita gunakan pada change over switch manual. Sedangkan untuk MCB kedua dan ketiga kita gunakan untuk memproteksi daya pada tiap motor listrik yang akan kita layani. Dan rangkaian yang akan kita kerjakan yaitu ada dua rangkaian. Yang pertama rangkaian kontrol dan yang kedua adalah rangkaian daya. Rangkaian yang akan kita kerjakan terlebih dahulu yaitu rangkaian kendali. Tambahkan change over switch manual dan dua buah kontaktor. Dari output MCB pertama, tambahkan kabel ataupun wiring plug-in pada terminal 1 dan terminal 5 pada change over switch manual. Gunakan sebagai input. Logika yang akan kita gunakan pada change over switch manual ini yaitu satu input dan dua output. Untuk output pertama, plug-in kabel biru dan hitam dari terminal 2 dan terminal 4 change over switch terhadap terminal A1 dan A2 coil kontaktor. Untuk output kedua, dari terminal 6 dan 8 change over switch manual terhadap terminal A1 dan A2 coil kontaktor. Selanjutnya untuk wiring daya dari output MCB kedua dan ketiga kita akan tambahkan kabel hitam pada tiap MCB. Plug-in pada terminal 2T1 kontak utama kontaktor pertama dan kontaktor kedua. Sedangkan untuk netral saya akan jumper dari terminal 5 change over switch terhadap terminal 4T2 kontak utama kontaktor pertama, kemudian saya jumper ke terminal 4T2 kontak utama kontaktor kedua. Untuk aliran daya dari kontaktor, kita akan tambahkan terminal output dari terminal 1 L1 dan terminal 3 L2 tiap kontaktor. Agar nantinya ketika kontaktor 1 ataupun kontaktor 2 ini bekerja, untuk mudah mengidentifikasinya, sebaiknya kita akan menambahkan pilot lamp sebagai indikator terhadap tiap kontaktor. Pilot lamp hijau untuk kontaktor pertama, sedangkan pilot lamp biru untuk kontaktor kedua. Dan untuk wiring terhadap pilot lamp, kita akan tambahkan wiring pada tiap coil kontaktor. Jadi di sini kita akan gunakan terminal A1 dan A2 pada coil kontaktor. Terakhir, kita akan tambahkan dua beban motor listrik sebagai simulasi beban.
Jika seluruh wiring telah terpasang, pastikan seluruh wiring terpasang dengan baik dan benar, baik untuk wiring pada sistem kontrol manual yang kita pasang ataupun wiring untuk jalur daya dari MCB kedua dan ketiga, kontaktor dan motor listrik. Sekarang kita akan masuk pada tahap simulasi. Simulasi yang akan kita lakukan ada dua. Pertama, simulasi kontrol, dan yang kedua adalah simulasi kontrol dan daya. Untuk simulasi kontrol, pertama kita aktifkan MCB pertama. Pada change over switch manual, tuas berada di posisi tengah atau pada posisi 0. Artinya untuk input yang mengalir pada kontrol dari satu input dan dua output ini tidak ada yang terhubung pada kedua beban. Ketika tuas change over switch manual saya geser ke atas atau pada posisi 2, maka kontaktor kedua akan bekerja dan terkunci, dan ini diindikasikan pilot lamp biru ini menyala. Kemudian ketika tuas pada change over switch manual saya geser, maka kontaktor kedua off, dan ketika tuas change over switch manual kita geser ke bawah atau menunjukkan posisi 1, maka kontaktor kedua dan pilot lamp hijau sebagai indikator ini bekerja. Agar mudah kita melihat bekerjanya kontaktor 1 dan kedua, sebaiknya kita membuka covernya. Untuk simulasi kontrol dari change over switch manual terhadap kedua kontaktor ini telah benar. Simulasi terakhir yang akan kita lakukan yaitu simulasi kontrol dan simulasi daya. Langkah pertama yang kita lakukan, MCB pertama kita on-kan, kemudian MCB kedua dan ketiga kita on-kan. MCB kedua dan ketiga kita gunakan untuk memproteksi kontaktor 1 dan kontaktor 2. Untuk MCB ini kalian harus sesuaikan dengan motor listrik yang kalian gunakan. Misalnya beban motor listrik 1 dan 2 kalian menggunakan motor listrik 3 pas, maka MCB kedua dan ketiga ini kalian harus gunakan MCB 3 pas. Dan pastikan tiap kontaktor melayani satu MCB. Kita akan coba apakah kedua beban motor listrik akan bekerja sesuai dengan prinsip kerja yang kita harapkan. Saat ini tuas pada change over switch berada posisi 0. Selanjutnya tuas kita geser pada posisi atas. Tuas ke posisi atas menunjukkan change over switch berada pada posisi kedua. Posisi ini mengakibatkan kontaktor kedua ini menyala dan motor listrik ini menyala. Diindikasikan pilot lamp biru ini on. Selanjutnya change over switch manual ini kita geser ke posisi 0. Maka motor listrik, kontaktor, dan pilot lamp biru ini akan off. Kemudian change over switch manual saya geser ke arah bawah atau ke arah 1. Maka motor listrik sebelah kiri ini akan bekerja, kontaktor bekerja dengan indikasi pilot lamp hijau on. Penggunaan kedua kontaktor di sini sebagai saklar magnetik untuk melayani beban-beban motor listrik yang kemampuan hantar arusnya melampaui kemampuan hantar arus dari change over switch manual yang kita miliki. Sebagai contoh, misalnya motor listrik ini HA itu 20 ampere, change over switch yang kita miliki hanya mampu melayani 4 ampere, maka kita membutuhkan kontaktor sebagai pengeksekusi aliran daya utama terhadap motor listrik. Dan output dari change over switch manual ini kita hubungkan pada tiap koil kontaktor, bukan pada beban langsung. Hal ini beda dengan rangkaian yang sebelumnya kita telah buat. Jadi penggunaan 3 MCB pada rangkaian ini bertujuan untuk ketika ada gangguan pada sistem kontrol, maka tidak mengganggu aliran daya yang mengalir pada tiap motor listrik. Dan jika adanya gangguan pada aliran daya, maka MCB untuk aliran daya ini akan trip dan tidak mengganggu aliran listrik yang mengalir pada sistem kontrol. Dan kesimpulan terakhir yaitu motor listrik ini akan bekerja secara bergantian. Artinya jika motor listrik sebelah kanan ini akan bekerja diindikasikan dengan pilot lamp biru on, maka motor listrik sebelah kiri ini tidak bekerja. Dan ketika motor listrik pada bagian kiri ini akan on, maka kontaktor dan pilot lamp hijau ini akan on. Saya rasa proses perakitan, simulasi, hingga proses penjelasan prinsip kerja pada rangkaian ini saya rasa cukup jelas. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada saran ataupun pertanyaan, tinggalkan pesan pada kolom komentar. Dan untuk seluruh barang,
ataupun peralatan yang saya review dan membuat tutorialnya. Jika kalian ingin membeli, pembelian kalian bisa cek di kolom deskripsi tiap video. Dukung channel ini agar terus berkarya dan berkembang dengan cara subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. You